Saya akan sarapan dulu di sini sebelum mulai untuk mengeksplor kawasan wisata ini. Di sini ada kantin ya. Coba saya mau pesen sarapan di sini. Oke teman-teman, setelah saya tadi sarapan, saya akan mulai start untuk hiking di Taman Wisata Alam Papandayan ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan mencoba mengelilingi dari satu spot ke spot yang lain, dan saya akan beritahu ke teman-teman bagaimana cara untuk menuju dari satu titik ke titik yang lain, karena di sini memang sebaiknya kita tahu rutenya ya, jadi nanti tidak memakan banyak waktu. Untuk jelasnya ikuti terus video ini ya teman-teman. Di depan saya juga ada rombongan ya teman-teman, yang baru masuk ke kawasan ini. Jadi objek wisata alam yang di Garut ini memang banyak ya. Salah satunya yang cukup terkenal itu adalah Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Jadi spot yang tentunya ditunggu-tunggu oleh pengunjung di sini adalah kawah dari Papandayan itu sendiri ya teman-teman. Start perjalanan ini adalah di Camp David namanya. Jadi kalau pendakian di gunung yang lain biasanya campnya itu ada di bawah dari puncak gunung. Tapi uniknya di Gunung Papandayan ini justru campnya untuk start melakukan pendakian itu berada di daerah kawah itu sendiri ya teman-teman. Jadi tadi yang di sana itu, yang tempat parkir itu adalah Camp David yang dipakai sebagai tempat base camp, kantor pengelola, dan juga parkir. Nah ini kita akan lihat ada yang memakai motor. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin capek untuk mengelilingi kawasan wisata ini bisa menyewa ojek ya. Cuman saya memilih untuk berjalan kaki saja. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk beristirahat atau mengambil foto atau apapun kegiatannya. Jadi di titik parkir tadi sebagai tempat start awal melakukan hiking atau pendakian disebut sebagai Camp David. Jadi menurut cerita para tetua di sekitar sini, konon dahulu itu adalah peneliti dan pemerhati gunung berapi yang membangun kemah kerja di sekitar area. Jadi ketika pendaki Indonesia itu merintis pendakian Gunung Papandayan di tahun 70-an, itu startnya dari lokasi Camp David. Nah, nama Camp David ini sendiri mirip dengan nama Camp David Naval Support Facility Turmon, populer dengan nama Camp David, tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat ya teman-teman. Mungkin dari situlah kemudian terinspirasi di tempat ini pun
ada namanya Camp David. Nah, ini jalur hikingnya atau pendakiannya menaik ya teman-teman, tapi kondisinya cukup baik, sudah diaspal. Mungkin kalau sudah masuk ke hutan-hutan di dalam itu baru harus melalui jalan tanah. Jadi rute yang akan saya lalui tadi start dari Camp David, kemudian ada percabangan atau junction 1 nih ya, sesuai di peta ini. Ke kanan itu menuju Gopherhout, kemudian ke kiri hutan mati. Tapi nanti saya akan mencoba memilih untuk mengelilingi dari pinggir ke pinggir. Jadi tempat yang akan saya kunjungi pertama adalah Gopherhout dengan ketinggian 2265 meter di atas permukaan air laut. Jadi di sini ada sebuah peta Gunung Papandayan, yaitu peta rute hiking atau jalur pendakian. Dengan peta ini kita bisa melihat dan mengamati jalur mana yang sebaiknya kita lalui ya. Saya menaiki tangga berundak dari bebatuan ini ya teman-teman, dengan rombongan entah dari mana itu di depan, untuk mencoba melihat kawahnya. Jadi di sini ada toilet juga ya teman-teman, untuk teman-teman yang nggak sempat ke kamar kecil di parkiran. Di sini ada toilet yang bisa dipakai. Di sini juga ada trek untuk sepeda ya teman-teman, jalur sepeda. Mungkin yang hobi downhill bisa mencoba trek ini. Nah, sementara itu di sana banyak pengunjung yang berfoto-foto karena di sini menjadi salah satu spot yang cukup menarik juga. Kemudian kawah di sana itu masih kelihatan mengepul asapnya ya teman-teman. Inilah Gunung Papandayan. Oke, saya lanjutkan lagi hiking di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Di depan sana juga ada pengunjung solo traveler. Dia sendirian aja datang ke sini ya. Mungkin masih jomblo kali dia. Nah, di belakang ini ada ojek motor. Jadi jalur pendakian di sini ada dua. Ada yang mau memakai motor, ada juga yang untuk jalan kaki. Oke teman-teman, ini saya masih melakukan aktivitas hiking di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan ya teman-teman. Nah, ini di belakang itu adalah rombongan
yang sudah terlebih dahulu berjalan ya menuju ke atas. Di depan ini ada aliran sungai kecil ya, teman-teman. Dari arah sana, depan atau atas ada aliran air. Ini kemungkinan dulunya adalah aliran lahar ketika Gunung Papandayan meletus. Bagi teman-teman yang masih pemula dalam hal pendakian gunung, maka teman-teman bisa memilih Gunung Papandayan sebagai tempat untuk melakukan latihan ya, karena di sini jalurnya relatif tidak terlalu terjal, kemudian dekat dengan tempat camping yang biasa dipakai untuk berkemah bagi teman-teman yang ingin menginap di sini. Ini suasana pagi, masih belum banyak pengunjung. Kita lihat lukisan alam yang luar biasa, ciptaan Yang Maha Kuasa di Kabupaten Garut. Di sini ada kata-kata bijak dari Einstein. Lihatlah ke dalam alam dan kamu akan memahami semuanya lebih baik. Ternyata selain ahli fisika, Einstein juga ahli dalam hal merangkai kata-kata yang bermakna sangat mendalam. Mulai menanjak agak curam. Dan hembusan anginnya ya, Masya Allah, cukup dingin meskipun matahari sudah bersinar terang. Di belakang saya ini adalah asap dari kawah Papandayan yang masih aktif ya, teman-teman. Tuh terlihat asapnya. Dan di sana ada rombongan juga teman-teman yang lagi pada hiking juga. Jadi tidak terlalu sepi juga ya, saya sendirian di sini. Di ujung sana juga ada toilet ya teman-teman. Jadi kalau nanti perlu ke kamar kecil, di sini ada toilet lagi. Terus ini makin mendekat ke salah satu kepulan dari kawah Gunung Papandayan. Di sini ada gazebo ya teman-teman. Jadi kalau ingin beristirahat sejenak untuk melepas kepenatan, bisa berteduh, duduk atau berbaring di sini sambil mengamati kondisi kawah Gunung Papandayan. Di sini ada papan yang menunjukkan batas areal pengunjung. Jadi jangan terlalu pinggir karena dikhawatirkan terjadi longsoran ya. Kemudian kita lihat kepulan asap dari Gunung Papandayan ini. Semakin mendekat ke kawah, bau belerangnya semakin terasa ini ya.
Di sini ada informasi. Selamat datang di area kawah. Jadi teman-teman nanti bisa berfoto-foto dengan latar belakang kawah di sini ya. Terlihat di situ asapnya masih kelihatan jelas keluar dari sela-sela bebatuan. Oke teman-teman, menjelang 1 jam saya berjalan kaki dari area parkir tadi. Ini masih berputar di area Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Ya, di sana ada rombongan lain juga. Kemudian di belakang saya juga ada rekan-rekan yang lain, nggak tahu dari mana itu. Oke, saya lanjutkan perjalanan ini ya teman-teman. Gunung Papandayan terletak di antara Desa Sirnajaya dan Desa Kramatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, di mana gunung ini merupakan salah satu gunung yang dikenal ramah bagi pendaki pemula karena jalurnya yang cukup landai. Gunung Papandayan berada pada ketinggian sekitar 2.665 meter di atas permukaan laut. Terdapat beberapa kawah yang menjadi pemandangan menarik bagi para wisatawan, seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Dari dalam kawah tersebut menyembur uap yang berbau belerang. Konon nama Papandayan berasal dari cerita rakyat, di mana masyarakat pada waktu itu mendengar suara gaib seperti seorang pandai besi yang mengolah besi menjadi perkakas. Usut punya usut, ternyata suara itu berasal dari kawah Gunung Papandayan. Karena suara yang keluar dari dalam kawah Gunung Papandayan berbunyi seperti suara di tempat kerja seorang pandai besi, maka gunung ini diberi nama Gunung Papandayan. Dalam catatan sejarah, Gunung Papandayan pernah mengalami beberapa kali letusan, di antaranya pada tanggal 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Top. Ini masih menanjak ya teman-teman jalannya. Waduh. Dan di belakang saya itu pemandangan kawah Gunung Papandayan. Lumayan menguras tenaga. Jadi kalau jalan di sini tuh harus nyantai saja ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Di sini ada warung lagi ya teman-teman. Jadi kalau perlu beristirahat untuk minum, untuk nyari camilan bisa ke sini. Terus ada juga gardu pandang untuk melihat sekeliling Gunung Papandayan di sini. Teman-teman bisa naik ya ke atas itu. Dan di sini juga ada toilet lagi. Ini toilet yang ketiga yang bisa dipakai. Akan coba lihat posisi saat ini ada di mana. Nah, jadi di sini tadi dari gerbang masuk, kemudian ada tebing sunrise di sini ya. Kemudian ada pos 7. Dan nanti bisa keliling lagi di sini ada pos 9 yaitu Copperwood.
Kemudian ada Pondok Salada di sini. Kemudian muter lagi hutan mati, kawasan kawah, muter lagi ada danau. Nanti balik lagi ke tempat parkir di start awal ya teman-teman.